Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Carla Septiana dengan NPM F1F024013. Di sini saya akan membahas tentang pertemuan 3. Materinya yaitu deskripsi vektor, operasi-operasi pada vektor, persamaan garis, dan persamaan bidang. Yang pertama, deskripsi vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Secara geometris, vektor digambarkan sebagai panah yang memiliki panjang dan menunjuk ke suatu arah. Vektor dinotasikan dengan V tebal, huruf tebal sama dengan S, Y, tergantung pada dimensi vektor tersebut. Kalau dimensinya 3 berarti S, Y, Z. Kalau dimensi 4 berarti W, X, Y, Z. Seperti itu. Terus jika vektor yang memiliki panjang dan arah yang sama disebut vektor ekuivalen. Ini contoh vektor ekuivalen. Arahnya sama-sama menunjuk ke arah sana, panjangnya juga sama, makanya disebut ekuivalen vektor. Vektor yang memiliki panjang 0 disebut vektor 0. Operasi-operasi pada vektor. Misalnya ini ada vektor V, ini ada vektor W, berarti ini adalah vektor V tambah W. Kalau arahnya berlawanan, itu berarti negatif dari vektor tersebut. Ini kalau kelipatan, misalnya ini ada vektor V, berarti kalau 2V berarti 2 kali vektor V. Kalau negatif berarti arahnya kebalik, berbanding terbalik dari vektor V. Kalau min 3V itu berarti 3 kali vektor V, tetapi arahnya terbalik, jadi min 3V. Ini syarat-syarat operasi vektor. Ini juga, ini rumus kalau vektor yang titik awalnya tidak berada di titik 0,0. Ini rumusnya kalau dimensi 2, ini dimensi 3. Contoh soal, misalnya temukan komponen-komponen pada vektor V dengan titik asalnya di sini dan titik akhirnya di sini. Gunakan rumus yang untuk 3 dimensi karena ini ada 3. X2 dikurang X1, ini kan X nya, ini X1, ini X2, berarti 7 dikurang 2, Y2 kurang Y1, ini Y2, ini Y1, ini Y2, berarti 5 dikurang min 1. Ini Z1, ini Z2. Z2 dikurang Z1 berarti min 8 dikurang 4. Ini hasilnya 7 dikurang 2, 5 dikurang, tandanya berubah jadi plus, jadi tambah 5 tambah 1, 6, min 8 min 4 jadi min 12. Misalkan U sama dengan min 3, 1, 2, V sama dengan 4, 0, min 8, dan W sama dengan 6, min 1, min 4. Temukan komponen-komponennya. V dikurang W. Kalau dikurang, itu kita mengurangkan komponen yang seletak. Kalau ini di sini berarti dikurangin sama yang ini yang tengah dikurangi sama yang tengah,
yang akhir dikurangi sama yang akhir. Jadi ini V dikurang W, berarti V dikurang W 4 dikurang 6, 0 dikurang min 1, min 8 dikurang min 4. Ketika dijumlahkan ini hasilnya, dan ini kalau ini 6U ini kelipatan skalar, ini juga kelipatan skalar, terus ditambah 6U berarti 6 dikali U, 6 kali min 3, 6 kali 1, 6 kali 2, 6 kali min 3 min 18, 6 kali 1 6, 6 kali 2 12, 2V berarti 2 dikali V, 2 dikali vektor V, 2 dikali 4 8, 2 dikali 0 0, 2 dikali min 8 min 16, terus dijumlahkan, lalu ini hasilnya. Selanjutnya hasil kali titik atau dot product. Ini notasi dot product. Ini panjang vektor U, panjang vektor V dikali cos theta, cos yang terbentuk dari U dan V. Contoh soal, misalnya U sama dengan 0,0,1 dan V sama dengan 0,22. Kita cari panjang U, akar rumus panjang vektor itu kan akar A tambah B kuadrat, A kuadrat tambah B kuadrat. Ini karena 0 kuadrat hasilnya 0, 0 kuadrat hasilnya 0, 1 kuadrat hasilnya 1, akar 1 sama dengan 1. Ini 0 kuadrat hasilnya 0, 2 kuadrat 4, 2 kuadrat 4 jadi 8, akar 8 adalah 2 akar 2. Sudut yang terbentuk adalah sudut 45 derajat. Cos 45 derajat adalah 1 per akar 2. Jadi tinggal untuk mencari dot produknya, tinggal masukkan ke rumus. Jadi ini hasilnya. Hasil kali titik dalam bentuk komponen. U kali V itu U1 kali V1 tambah U2 kali V2 sampai UN kali Vn. Untuk lebih jelas, langsung ke contoh soal saja. Misalkan U sama dengan min 1, 3, 5 dan V sama dengan min 3, min 4, 1. Itu kita kalikan U1 dan ini V1. Ini U1, U2, U3, ini V1, V2, V3. Masukin U1 nya min 1, V1 nya min 3, terus ditambah U2 nya 3, V2 nya 4, min 4, terus tambah U3, V3, terus dikalikan min 1 dikali min 3 itu 3, 3 kali min 4 min 7,
5 kali 1 5, terus dijumlahkan hasilnya 1. Hasil kali silang U kali V itu ini rumusnya, ini tandanya plus, ini minus, ini plus. Langsung saja ke contoh soal. Misalkan U sama dengan 12 min 2 dan V sama dengan 301. U dikali V, U2 dikali U3, U2 dikali U3 dikurang U3 dikali V2. Ini U2, ini U2, ini V3 dikurang U3, ini U3, V2, ini V2, koma U3 dikali V1 dikurang U1 dikali V3, koma U1 dikali V2 dikurang U2 dikali V1. Tinggal masukin semuanya, lalu jumlahin, dan ini hasilnya. Ini teorema antara hasil kali silang dan hasil kali titik jika vektor berdimensi 3. Ini sifat-sifat hasil kali silang. Ada contoh soal lagi. Ini gabungan antara dot product dan cross product. Cross product itu hasil kali silang dan dot product itu hasil kali titik. Misalkan U sama dengan U2 min 2 dan V sama dengan 301. Dari contoh sebelumnya, contoh yang ini kan kita udah dapat U kali V di cross produknya, di hasil kali silangnya. Ini udah ketemu hasilnya segini, terus tinggal dimasukin ke sini. U dikali, jadi ini U dikali ini 1 kali 2 dikali min 7 tambah min 2 dikali min 6, terus tinggal jumlahin, terus hasilnya 0, relevan dengan teoremanya di atas. Teorema ini dot product dan cross product dengan 0. Materi yang ketiga yaitu persamaan garis dan persamaan bidang. Persamaan garis dapat dinyatakan dalam bentuk parametrik. Ini simbol parametrik. Vektor posisi pada titik T. Ini R0, vektor 0, ini T ini adalah parameter, dan D ini arah garis. Ini penjelasannya. Langsung saja ke contoh soal. Temukan persamaan garis yang melewati titik A 1, 2, 3 dan sejajar dengan vektor D 4, min 2, 5. R0 nya itu adalah titik A, posisi awal. Ini vektor arahnya D.
Substitusikan nilai tersebut. Ini R0 ditambah T terus vektor dikali vektor D. Nah, ini R0 ditambah T dikali vektor D, ditambahin ini kan T dikali 4 jadi 4T, min 2 dikali T jadi min 2T, T dikali 5 jadi 5T. Jadi 1 ditambah 4T, 2 dikurang 2T, 3 ditambah 4T. Ini persamaan bidang. Persamaan bidang bisa dinyatakan dalam bentuk umum. Dinyatakan dalam bentuk ini. Temukan persamaan bidang yang melalui titik A 1, 2, 3 dan memiliki vektor normal n 2, min 1, 4. Penyelesaian, ini rumus di mana n itu berarti nilai A, B, C. Jadi A nya 2, B nya min 1, dan C nya 4. Titik A nya berarti X0, Y0, dan Z0. Substitusikan 2 nya dari sini, min 1 dari sini, 4 dari sini, ini min 1 dari sini, ini 2 dari sini, ini 3 dari sini. Terus tinggal ini dikaliin 2 dikali X, 2X, 2 dikali min 1 jadi min 2, min 1 kali Y jadi min Y, min 1 kali min 2 jadi plus 2, 4 dikali Z jadi 4Z, 4 dikali min 3 min 12. Disederhanakan, jadi ini persamaan bidangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.